Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di channel Tuna Netra Story. Untuk kalian yang kebetulan banget klik video ini dan nonton, dan kalian juga belum subscribe, please ya tolong subscribe dulu channel Tuna Netra Story-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar nanti ketika aku membuat konten, nanti langsung kalian yang pertama kali nonton. Dan jangan lupa like-nya juga ya guys. Oke, di episode kali ini yang akan aku bahas adalah pengembangan hobi bagi tunanetra. Jadi hobi-hobi itu kan ada banyak banget ya. Ada yang suka baca, ada yang suka nulis, ada yang suka musik, ada yang suka olahraga, ada yang suka otomotif. Banyak banget kan. Yang lainnya juga banyak, contoh-contoh lainnya. Tapi pengembangan diri apa yang paling tepat, pengembangan hobi apa yang paling maksimal untuk dilakukan bagi kita para tunanetra. Nah, ini yang aku akan bahas ya. Tentu hobi atau minat, ketertarikan atau bakat itu tuh kan kita sendiri ya yang bisa ngegali, dan kita sendiri yang bisa tahu kita comfort zone-nya di mana. Selain kita bisa datang ke psikolog, kita juga bisa ngerasain nih kita ketika melakukan hal itu nyaman atau enggak sih, atau membuat kita happy atau enggak nih gitu. Kayak misalkan contohnya dari aku kecil itu memang aku udah ada ketertarikan di musik dan fashion. Jadi aku dari aku masih batita itu udah sering dengerin musik, terus sering dandan sendiri kayak gitu. Kayak mamaku kan dulu waktu aku umur batita ya, masih 3 tahun 4 tahun tuh kan mamaku masih belum resign, masih kerja gitu. Terus aku suka ngeliatin mamaku dandan, kayak rapiin rambut, rias wajah gitu ya. Walaupun emang simple sih, tapi kayaknya waktu aku ngelakuin itu kayak asik gitu. Nah, jadi aku tuh keterusan. Akhirnya apa coba guys? Aku itu pakai krayon. Tahu krayon kan yang buat ngegambar itu kan dulu kan warnanya warna-warni ya, banyak warnanya gitu. Dan aku pakai juga bukan spidol sih, tapi kayak pensil, tapi kalau di kertas udah nggak bisa dihapus tuh guys. Itu biasanya buat ngegambar sih, jadi kayak buat tepi-tepiannya. Ya pokoknya sejenis alat gambar itu aku coret-coretin di muka aku. Terus nenek aku ngeliatin dong, ih ternyata cucu mbah suka dandan ya, gitu-gitu, udah digituin. Jadi memang dari kecil tuh aku suka dandan gitu. Dan kebetulan kan aku dari lahir sampai umur 22 kan aku low vision ya, jadi masih bisa ngelihat walaupun jarak pandangnya terbatas banget gitu. Jadi aku suka tuh menghias diri, terus suka juga dengerin musik. Jadi ketertarikan itu yang ngebuat aku ngerasa nyaman ketika ngelakuin hal itu. Nah kan kalau untuk ketertarikan, minat itu kan berpengaruh juga ke efek jangka panjang. Kayak misalkan kita kayak kita nanti cari kerjanya kan otomatis kita juga sesuai dengan passion kita, minat kita, bakat kita gitu kan. Nah tapi kalau untuk jadi makeup artist ini kayaknya aku nggak bisa deh, karena aku ngedadanin ibuku aja nggak bisa gitu. Jadi aku ngedadanin mamaku itu waktu itu nggak bisa. Terus sesimpel ngolesin cleanser di wajah itu juga nggak bisa gitu. Jadi nge-cleansing wajah mamaku tuh nggak bisa, karena nggak kelihatan kan detailnya. Apalagi kan aku jarak pandang dekatnya tuh 5 cm kan, jadi susah banget untuk bisa ngedandanin orang. Jadi aku tuh biasanya kalau dandan untuk diriku sendiri waktu dulu masih low vision ya, aku tuh punya kaca sendiri. Jadi punya kaca sendiri, kacanya kecil tapi itu aksesibel sih buat mata aku. Jadi nggak perlu kaca yang segede gaban gitu ya guys, atau sebesar dinding gitu untuk membantu aku untuk melihat. Tapi cukup kaca kecil aja untuk makeup ya. Tapi ini kita ngebahasnya makeup.
Kalau untuk makeup tuh biasanya aku cuman pakai kaca kecil, terus ya udah deh kita coret-coret. Yang agak tricky adalah di bagian mata, karena kan mata dan pipi ya, mata, pipi, hidung itu tuh kan harus simetris ya, harus sama antara kanan dan kiri. Kayak ngoles eyeliner itu susah banget. Aku belum sukses sih, sampai aku jadi totally aku belum sukses tuh masangin daerah mata kecuali eyeshadow. Jadi yang aku bisa akses waktu dulu low vision itu hanya pensil alis, foundation, terus bedak biasa ya, sama finishing, blush on, sama eyeshadow, lipstick. Itu aja sih udah, eyeshadow sama lipstick. Nah kalau untuk hidung, daerah hidung, daerah mata, apalagi sampai masang bulu mata tuh aku nggak bisa guys, karena emang butuh keterampilan khusus gitu ya, butuh ahlinya yang bisa ngepasin dan bisa ngebuat jadi cantik gitu. Nah kalau aku dulu susah untuk ngelakuin hal itu. Biasanya aku minta tolong mamaku kan serba-serbi ya, dia apa-apa bisa gitu. Jadi make upin bisa, nyasak rambut bisa. Jadi kayak ya udah paket komplit kalau ngajak mamaku kemana-mana tuh asik aja gitu sih. Jadi sepertinya untuk hobi aku di fashion terutama makeup itu kayaknya nggak cocok deh nih. Tapi walaupun aku suka, tapi nggak cocok nih kalau untuk kerjaan. Nah terus aku beralih lagi kayak desain baju, desain aksesoris. Itu tuh aku nyaman juga. Aku tuh nggak tahu kenapa interestnya dari dulu itu soal desain. Padahal desain itu kan ngaruh ya, kayak kita nggak boleh buta warna. Dan waktu aku mau masuk fakultas desain itu tuh juga udah ada persyaratannya, tidak boleh buta warna. Wah pada saat itu kan aku masih low vision tuh, nggak bisa tuh aku baca isi syarat tes yang tes angka bulat-bulat itu loh guys, itu aku nggak bisa baca itu. Terus ya akhirnya aku memupus harapan aku untuk sekolah di desain. Tapi aku basically emang suka banget desain sih. Jadi kayak gaun ya, terutama gaun pesta atau gaun bridal gown gitu, aku suka banget desain bridal gown. Terus kebetulan relate ya, karena hobi aku yang satunya adalah nyanyi. Selain aku suka ngedesain, aku tuh dulu waktu kecil sampai menjelang totally deh kayaknya. Udah bosen soalnya kan kalau nyanyi terus. Itu tuh sampai menjelang total itu aku hobi nyanyi. Karena hobinya itu kok dirasa berpotensi gitu ya. Mama papaku ngelihat ada potensi di dalam diri aku. Terus akhirnya aku dimasukin di sekolah musik waktu itu. Sempat di TK itu aku masuk sekolah musik anak-anak gitu ya, khusus anak-anak, tapi banyak muridnya gitu. Terus aku mikir, kok ini kayaknya gurunya kayak mendiskriminasi gitu loh. Jadi kayak didiskriminasi dari segi pengajarannya. Terus aku ngerasa banget sama teman-temanku yang lainnya tuh dibedain gitu. Terus akhirnya aku keluar karena nggak nyaman kan. Terus aku ya happy dengan nyanyi sendiri, nyanyi di kamar mandi. Sampai pada satu momen aku tuh pengen ikut lomba kalau nggak salah tuh waktu itu. Iya waktu itu tuh karena potensi aku selain di fashion adalah di nyanyi. Aku tuh waktu itu ikut lomba nyanyi pertama tuh umur berapa ya? 13 deh kalau nggak salah ya guys. Aku lupa, pokoknya masa-masa remajaan gitu. Umur 13 tahun itu aku ikut lomba. Masih ingat nggak kalian? Di Indosiar waktu itu aku ikut Mamma Mia 1. Mamma Mia 1 kan belum tahu ya, maksudnya Mamma Mia luar negeri sama Indonesia kan pasti beda. Nah aku tuh nggak nyangka banget kalau waktu itu jurinya sebanyak itu. Jadi di dalam satu ruangan itu ada sekitar 20 orang yang ngejuriin kita gitu. Kenapa kita? Karena yang dijuri adalah aku sebagai yang nyanyi dan mamaku sebagai manajernya. Jadi mamaku harus promote gitu loh. Kayak oh my god, apaan nih gitu.
Jadi namanya baru pertama kali kan, kita nggak tahu lombanya tuh dalam bentuk apa. Nah terus akhirnya kita memutuskan untuk kursus tuh setelah aku kalah di session itu, aku memutuskan untuk kursus. Jadi aku ngambil les gitu seminggu sekali, les musik. Khususnya aku ngambilnya spesialisnya nyanyi ya, vokal. Nah di situ tuh aku diajarin banget kayak warming up, pemanasan, terus diajarin lagu-lagu yang susah gitu ya untuk ukuran pemula seperti aku. Kayak lagu The Way We Were itu kan susah banget ya. The Way We Were, Memories itu punyanya Barbra Streisand. Aduh agak susah ya nyebutnya, Barbra Streisand. Nah itu karena emang coach aku waktu itu emang dia tuh stylenya agak lumayan berat gitu ya untuk murid-murid yang sekiranya potensial. Nah waktu itu aku dikasih lagu-lagu yang kayak gitu, yang membingungkan dan dan nadanya susah gitu. Dan ya jadi relate gitu lah antara, jadi aku misalkan aku tampil nyanyi gitu ya di depan umum, terus aku juga make upan sendiri, yang nyasak rambut juga mamaku gitu kan, dalam artian jadi bisa saling berkesinambungan gitu antara hobi aku di fashion sama hobi aku di musik gitu. Terus setelah aku bosen ikut audisi sana sini karena nggak gampang ya guys ngalahin berjuta-juta orang gitu ya, karena kan seleksinya tuh wow luar biasa sih untuk lomba-lomba itu ya. Karena aku nggak dibolehin ikut lomba di regional tempat daerah asal aku, karena ya bukannya semuanya ya, tapi ada beberapa yang permainan gitu. Terus akhirnya coach aku bilang, kamu kalau mau ikut lombanya yang skalanya nasional atau internasional aja sekalian gitu. Jadi aku kalau ikut lomba kayak sebangsa Mamma Mia gitu, Idol, terus apa lagi ya dulu ya, Idol beberapa kali sih, susah juga tuh Idol. Terus ada lagi Galaxy Superstar. Jadi Galaxy Superstar itu waktu zamannya girl band, boy band gitu-gitu. Di Indosiar itu buat satu acara, tapi kayaknya kurang begitu kurang begitu menarik gitu ya. Kayak boy band, girl band gitu. Nah terus aku ikut Cherry Bell Cherry Chibi juga dulu yang waktu gantiin Wenda sama Devi. Itu aku ya lumayan lah lolos 100 besar gitu, karena itu yang ikut banyak banget dan cewek-ceweknya cantik-cantik banget asli guys. Itu benar-benar cewek-cewek super duper istimewa. Dan kalau kata mamaku, wah yang terakhir tuh gila, kayak Luna Maya semua wajahnya gitu. Jadi Indo gitu. Wah kalah nih gue gitu. Kalau dari segi cantik kalah banget gitu. Karena ya namanya girl band pasti dituntut untuk harus cantik, menarik, dan bisa nari. Sayangnya aku tuh nggak bisa nari sama sekali. Gitu, aku tuh nggak bisa nari sama sekali. Jadi ya waktu itu minat bakatku tuh ada di dua itu, dan saling berkesinambungan ya, bisa relate gitu. Jadi aku buat bajunya sendiri, jadi ke tukang jahit, terus nanti ngedesain sendiri, terus nanti dipakai buat acara manggung sendiri gitu. Jadi kayak ada event di Jakarta atau event di mana di luar kota gitu ya, itu tuh aku biasanya baju-bajunya handmade gitu. Sampai kan nggak mungkin ya kita manggung kostumnya itu aja, jadi kan otomatis kan banyak tuh baju-baju yang aku buat. Terus aku mikir, ini kayaknya dijual oke nih gitu, karena saking banyaknya kan. Karena setiap beda momen beda kostum gitu kan. Terus disesuaikan juga sama acaranya. Masa acaranya semi formal kita pakai bajunya formal kan lucu gitu. Jadi ya kebanyakan baju-baju yang aku punya tuh yang model-modelnya ball gown gitu, yang kayak gaun mengembang gitu. Terus sepupu aku waktu lihat etalase kamar aku tuh kayak wow, look like a princess gitu kali ya.
Karena aku memang suka Disney dan suka baju-baju princess gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah sih dua hobi aku ini saling berkesinambungan, dan yang saat ini sedang aku tekuni sendiri juga masih berkesinambungan juga sih sebenarnya sama nyanyi dan fashion, karena aku sekarang ini ada di bidang fashion aksesoris ya, kayak jual gelang, kalung, headpiece, terus bros gitu ya. Jadi senang aja gitu ya, kayak seru gitu ngotak-atik. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, wah tunanetra emang bisa dia ngedesain, bisa-bisa aja. Yang penting kita happy, kita fun, kita punya literatur untuk ngedesain itu, atau kita punya imajinasi yang luas gitu. Jadi aku itu terjun langsung ke fashion aksesoris ini malah justru setelah aku totally blind loh guys. Jadi aku tuh nggak tahu ini tuh warnanya kayak apa, cuman berdasarkan dari orang awas, kayak misalkan aku tanya orang tuaku atau tanya temen atau tanya orang-orang di sekitar gitu kan, ini warnanya apa, ini gimana gitu kan. Mereka juga nggak sedetail itu untuk menerjemahkan, tapi ketika dirangkai hasilnya tuh rata-rata tuh memuaskan gitu. Ya memang balik lagi sih ya ke selera. Jadi ada kan tipikal orang yang dia nggak suka aksesoris yang jenisnya kayak gini. Ada yang sukanya diamond, ada yang sukanya gold, ada yang sukanya model imitasi. Nah kalau untuk aku kan modelnya batu-batuan imitasi gitu yang dirangkai pakai senar sama kayak kaitan gitu tapi melar gitu. Itu aku pakainya dua pengait itu sih. Jadi untuk mengaitkan satu dengan yang lainnya tuh pakai senar, atau kalau enggak yang gelang elastis itu biasanya pakai buat gelang gitu. Itu tuh waktu mereka orang-orang awas lihat tuh juga oh so cute gitu. Jadi kayak lucu dan juga banyak yang suka gitu. Padahal ekspektasi aku di awal aku udah kayak waduh ini matching gak ya gitu. Sampai aku kan juga gak terlalu bisa menebak gitu ya. Maksudnya ini tuh ya kayak misalkan warna coklat gitu ya. Warna coklat tuh kan ada banyak, coklat tua, coklat muda, ada yang coklat cenderung ke gold, ada coklat yang ke kuning, ada coklat yang banyak kan varian-varian warna coklat. Apalagi sekarang istilah-istilah kayak dusty pink, terus sage kayak gitu. Sainganku AI nih sekarang. Jadi aku mikirnya gitu kayak wah harus pakai ini nih AI, dan susah kan. Zaman dulu tuh belum ada varian sebanyak ini, apalagi sekarang tuh ada ungu yang modelnya warna ungu yang aneh, yang bentuknya belum ada di zaman dulu waktu ketika aku masih bisa lihat, atau warna hijau yang kebiru-biruan. Nah itu kan juga zaman dulu belum ini ya, belum musim ya gitu. Jadi ya pada intinya sih sebenarnya sesuai passion ya. Kalau namanya hobi, namanya ketertarikan, terus namanya profesi juga bisa dikaitkan juga dengan hobi kan. Jadi aku memilih jalan di fashion ini karena memang aku juga suka, asik juga ngerjainnya. Terus kita nggak terikat gitu, nggak terikat seperti keterikatan kita ke perusahaan atau ke organisasi atau ke instansi tertentu gitu. Karena kan kita bisa nge-create usaha kita sendiri kan gitu. Dan kalau kita bisa kerjainnya dari rumah, kenapa harus keluar rumah kan gitu. Untuk ya istilahnya kita nggak perlu pusing-pusing gitu loh, nggak perlu pusing-pusing untuk mencari kerjaan di luar sana, tapi kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu, dan kita bisa berdaya, kita bisa mandiri sendiri gitu. Tapi ya itu sih kadang ya kayak misalkan kemarin ada acara gitu ya, atau lusa ada acara, pakai baju buatan sendiri gitu, karena kan lebih irit ya daripada kita beli. Dan biasanya baju yang kita bikin itu kan ya 80-90% itu adalah ekspektasi dari keinginan yang kita butuhkan juga gitu, yang kita butuhkan, yang kita inginkan gitu. Jadi makainya juga happy, terus
ketika dipakai kerja juga happy gitu. Jadi ya fun banget pokoknya intinya gitu sih guys. Pokoknya intinya tentang minat dan bakat itu selain dari psikolog, kita bisa tentuin juga dari diri kita sendiri. Kita ngerasa nyaman enggak, kita ngerasa happy enggak ketika kita ngejalanin apa yang kita sukain itu. Jadi jangan dipaksa orang gitu ya. Misalkan ada orang yang misalkan orang tuanya bilang kamu tuh bagusnya di olahraga karena kamu larinya kencang, tapi kalian tuh nggak happy gitu, kalian nggak happy ngejalaninnya. Oke, stop. Jadi jangan dilakuin lagi dan move, pindah ke apa yang kalian sukai gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Jangan terlalu dipaksain kalau kalian nggak nyaman, karena kedepannya akan jadi nggak enak karena kita yang ngejalanin jadi rutinitas kan gitu. Apalagi nanti kalau udah di masa-masa kerja, carilah pekerjaan yang membuat kalian ngerasa nyaman, jangan ngerasa tertekan. Karena buat apa ya hidup sekali kok dibuat pusing gitu istilahnya dengan pekerjaan yang merasa ada deadline atau ada target. Itu kan kadang jadi kayak under pressure gitu kan gitu. Jadi ya sesuaikanlah dengan diri kalian sendiri. Pasti namanya tunanetra, kita punya keterbatasan, kita juga punya kelebihan apapun itu, mau di bidang akademik, mau di bidang olahraga, mau di bidang seni ya. Khususnya kalau aku sih lebih ke fashion dan musik gitu. Jadi ya dikembangkan aja gitu. Selagi masih ada potensi, kita kembangkan. Dan ini jangan menutup diri untuk misalkan kayak orang lain ngasih saran ini gitu ya, kamu jadi musisi aja, padahal kalian nggak nyaman tuh ngejalanin jadi musisi. Ya udah, stop, jangan lakuin, karena nanti akan berdampak panjang. Ketika kalian nggak nyaman tapi kalian ikutin, nanti pola itu akan berulang terus di setiap kalian ngelakuinnya gitu. Jadi misalkan kalian nggak nyaman di musik tapi kalian ngelakuin itu terus setiap hari, kan pasti kalian gak nyaman kan ya. Pasti ada satu titik jenuh, terus ada kata hati yang bilang aku tuh sebenarnya gak suka loh ini. Nah itu tuh yang harus dihindarin gitu. Jadi lakukanlah apa yang membuat kalian bahagia, apa yang membuat kalian merasa nyaman, karena itu sih kuncinya menjalani hidup tuh gitu. Buat apa kita membuat nyaman orang lain tapi diri kita sendiri gak ngerasa nyaman. Jangan sungkan untuk bilang enggak, untuk bilang tidak ya, kepada siapapun yang sekiranya memaksa kalian untuk memilih sesuatu gitu. Jadi kalau kalian gak suka ya bilang aja aku gak suka, aku lebih suka ini gitu. Dan kalau diberikan argumen ya misalkan, loh kamu kan gini ini lebih mudah loh bla bla bla, tapi aku nggak ngerasa nyaman, aku lebih ngerasa happy, bisa aja kalian jawab gitu ya. Aku lebih nyaman, aku lebih happy ketika aku menjalani ini gitu misalkan gitu. Jadi pilihlah banyak banget bidang-bidang pekerjaan yang bisa dimulai dari usia dini ya, kayak misalkan ngelukis. Kalau tunanetra ngelukis gimana ya, mungkin abstrak ya, mungkin abstrak, tapi aku belum pernah coba sih kalau lukisan abstrak tuh kayak apa. Atau di fashion juga kalian juga bisa diimajinasi. Terus terutama sih biasanya ya kalau yang tunanetra tuh biasanya ya, kalau nggak atlet musik gitu sih, itu tuh udah jadi kayak bakatnya. Kalau nggak itu gitu, kalau nggak atlet musik, kalau nggak catur nyanyi, kalau nggak lari piano gitu. Jadi kayak muternya ada di situ-situ aja. Tapi so far kalau kalian nyaman menjalani profesi lain selain itu, kenapa enggak gitu. Dan jangan takut berbeda dari yang lainnya, karena beda itu juga belum tentu salah, belum tentu gagal. Tapi ciptakanlah lingkungan yang beda tapi membuat diri kalian itu jauh lebih berkualitas gitu guys. Oke, sekian dulu sharing session kali ini. Thank you so much udah pada nonton video-video aku, dan jangan lupa subscribe juga bagi yang belum subscribe. So, thank you so much ya guys. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.